Anda kembali di Lensa Indonesia Sore, pemirsa. Rilis sejumlah lembaga survei yang mengunggulkan pasangan Jokowi JK atas pasangan Prabowo Hatta diindikasikan akan membuat Partai Golkar melakukan manuver politik. Golkar diperkirakan akan banting setir mendukung pasangan Jokowi JK jika menang dalam Pilpres berdasarkan hasil rekapitulasi KPU pada 22 Juli mendatang. Sejak Golkar menjadi pendukung terakhir dalam koalisi Merah Putih, kisru perpecahan internal di Partai Golkar terus berkembang. Kisru ini bahkan menyebabkan 3 kader Golkar dipecat karena dengan terang-terangan menyatakan dukungan ke pasangan Jokowi JK. Tidak sampai di situ saja, manuver Golkar diperkirakan akan bertambah setelah KPU mengumumkan pemenang resmi pemilihan presiden 2014 pada tanggal 22 Juli mendatang. Hal ini diindikasikan dari pernyataan Wakil Ketua Umum Partai Golkar Agung Laksono yang menyatakan Partai Golkar tidak memiliki tradisi menjadi partai oposisi di dalam pemerintahan. Senada dengan pernyataan Agung Laksono, mantan kader Golkar Nusron Wahid juga menyerukan agar musyawarah nasional Golkar dipercepat. Nusron menilai kegagalan Golkar meraih suara terbanyak pada pemilu legislatif 2014, serta melihat kemenangan pasangan Jokowi JK versi beberapa lembaga hitung cepat merupakan indikasi agar Golkar segera melakukan introspeksi diri. Dari Jakarta, Tim Liputan Raja Wali Televisi. Ya, calon Presiden Joko Widodo menyatakan menerima jika Golkar berkoalisi dengan dirinya pada kabinet mendatang. Pernyataan ini disampaikan Jokowi menanggapi banyaknya usulan agar Golkar jangan menjadi oposisi, namun harus berkoalisi dengan PDIP. Nah, seserius apa rencana koalisi Golkar ini dengan PDIP? Kita hadir di studio ini fungsionaris Golkar Nusron Wahid yang sekarang menjadi simpatisan Joko Widodo. Halo, selamat sore Pak Nusron. Halo, selamat sore. Jadi bagaimana Pak? Seserius apa menurut Bapak rencana untuk merapat ke PDIP ini? Pertama, sebelum kita memutuskan untuk merapat ke PDIP atau tidak, Golkar perlu melakukan proses evaluasi diri dulu. Evaluasi atas pelaksanaan pemilu legislatif dan pemilu presiden. Evaluasi pertama adalah, di dalam pemilu legislatif, Golkar punya target. Ternyata targetnya tidak tercapai. Kemudian dalam pemilu presiden, Golkar juga punya target, mencalonkan presiden. Ternyata juga calonnya nggak jadi, bahkan nggak bisa mencalonkan. Kemudian turun menjadi mencalonkan wakil presiden, juga tidak bisa mencalonkan. Kemudian mendukung pasangan lain yang tidak ada kader Golkarnya, kemudian kalah. Nah, ini perlu evaluasi ada apa dalam proses pengambilan keputusan ini. Kenapa model kepemimpinan yang ada? Tapi memang ada besar nggak kemungkinan untuk menjadi koalisi PDIP ini Pak? Menurut Sangat besar. Sangat besar, karena yang tidak pernah menjadi oposisi. Bukan masalah pernah atau tidak menjadi oposisi, tapi kita memandangnya dalam konteks demi bangsa dan demi negara. Di Indonesia itu tidak pernah mengenal adanya demokrasi parliamentarian. Yang ada adalah prinsip presidensial. Nah, kalau prinsip presidensial, di mana seorang presiden itu yang posisinya kuat, tetapi tidak didukung oleh parlemen yang kuat, maka agenda presiden itu tidak akan bisa berjalan secara efektif dan optimal. Kalau tidak bisa berjalan secara efektif dan optimal, maka yang terjadi adalah kurang optimalisasi berjalannya pemerintah. Dan itu yang kasihan adalah rakyat. Nah, karena itu Golkar memandang demi kemaslahatan bangsa dan negara, demi kesejahteraan rakyat, dan demi efektivitas pemerintahan Indonesia ke depan supaya bisa mengoptimalisasi pelayanan kepada rakyat. Jadi harus merapat. Harus merapat. Tapi memang banyak yang mendukung ini Pak ya? Tidak ada pilihan lain menurut saya. Berarti saya bisa katakan, saya bisa rangkum sepertinya cukup. Oke, terima kasih banyak Pak Nusron Wahid telah hadir di studio kita pada sore hari ini. Jadi